Hai anak-anakku, apa kabar? Ibu berharap semuanya dalam kondisi baik, dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memimpinnya dengan doa. Ibu berharap semuanya tetap fokus dalam pembelajaran kita, dan sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan fokus belajar secara online, biar kiranya Tuhan tetap menyertai kami di pembelajaran kami kali ini. Apapun kegiatan kami dan kondisi kami saat ini, biar kiranya tetap dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Santo Yosef, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang pantun, kemudian ciri-ciri pantun, dan kita sudah membuat 4 PR yang berkaitan dengan pantun, yaitu temanya kemarin kalau tidak salah Ibu adalah tentang pantun pendidikan, kemudian bertemakan pantun pendidikan, kemudian kesehatan, COVID-19, kemudian satu lagi tentang kesehatan. Nah, saat ini kita akan lanjut pada pembelajaran kita masih tetap mengenai pantun, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada 2 bagian, Nak. Yang pertama, jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Nah, kalau berdasarkan usianya itu terbagi lagi. Terbagi yang pertama, yang bagian A, pantun anak, yang bagian B, pantun remaja, yang bagian C, pantun orang tua. Nah, yang kedua, jenis pantun yang kedua itu jenis jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu ada 14. Ada 14 ya, Nak. 14 itu apa saja jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama itu adalah pantun sukacita, yang kedua pantun duka cita, yang ketiga pantun kasih sayang atau pencinta, yang keempat pantun jenaka, yang kelima pantun agama, yang keenam pantun nasihat, nah yang ketujuh pantun adat istiadat, yang kedelapan pantun nasib, yang kesembilan pantun peribahasa, yang kesepuluh pantun perkenalan, yang ke-11 pantun persahabatan, yang ke-12 pantun kiasan, yang ke-13 pantun teka-teki, 14 pantun perpisahan. Nah, ini akan Ibu bacakan satu contoh dari pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak tadi Ibu katakan berdasarkan jenis yang bagian pertama, yaitu bagian pertama itu adalah pantun berdasarkan usianya. Nah, pantun anak-anaknya Ibu ciptakan seperti ini. Seperti ingat ya anak-anak, persyaratannya itu tetap diingat bahwa huruf awal untuk baris pertama itu harus huruf kapital, kemudian di akhir baris bukan tanda koma, kemudian baris kedua tetap huruf kecil kalau dia kalimatnya bukan nama tempat atau bukan nama orang, kemudian di akhir kalimat baris kedua itu dibubuhkan tanda titik, begitu juga seterusnya untuk kalimat ketiga atau baris ketiga dan kalimat keempat atau baris keempat ya. Seperti ini buat contohnya. Kacang siobuk dari tarutung, tipa-tipa dari selimbat. Ibu ulangi sekali lagi, baris pertama kacang siobuk dari tarutung, baris kedua tipa-tipa dari selimbat, baris keduanya, kemudian baris ketiganya hati ini sungguh senang, baris keempatnya ketika dapat nilai bintang 4. Nah, ini biasanya dialami anak-anak ketika dia waktu TK. Waktu TK kalau misalnya membuat sesuatu yang positif atau menggambar, itu biasanya gurunya memberikan tanda bintang. Bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Nah, kalau seorang anak mendapatkan bintang 3 atau 4 atau 5, pasti akan bahagia. Sama seperti kalian ketika kalian mendapat nilai 100, pasti luar biasa bahagianya. Itu Ibu ciptakan pantunnya untuk pantun anak-anak. Kemudian jenis pantun yang kedua itu nah Ibu ciptakan yang bagian ketiga. Yang bagian ketiga yaitu pantun kasih sayang atau cinta. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang memiliki kasih sayang kepada ibu terutama dan kepada orang tuamu pastinya ya. Nah, ini Ibu coba buat
dengarkan ya. Tanam cabai di depan rumah, tanam pepaya di ladang. Ku coba untuk menunjukkan kasih untuk orang yang kusayang. Ibu ulangi sekali lagi, baris pertamanya, tanam cabai di depan rumah. Baris keduanya, tanam pepaya di ladang. Baris ketiganya, ku coba untuk menunjukkan kasih. Baris keempat, untuk orang yang kusayang. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh pantun jenaka. Pantun jenaka, kenapa nggak semua Ibu buat contohnya sengaja ya nak ya, nanti supaya kamu akan berusaha untuk mencari apa yang belum Ibu buat. Nanti akan Ibu suruh ya, tolong disimak ya. Yang berikutnya Ibu memberikan contoh untuk pantun jenaka. Nah ini pantun jenakanya, mudah-mudahan ini bisa membuat kalian terhibur. Beli handphone ditemani Sania, baris pertama. Baris kedua, meski hanya modal tampang. Baris ketiga, hati ini ingin tertawa. Baris keempat, kakek ompong atau giginya tidak ada. Ibu ulangi, kakek ompong makan ayam. Nah ini kan hal yang sesuatu yang luar biasa kan. Seorang kakek yang giginya sudah tidak ada lagi bisa makan KFC. Nah itu yang Ibu buat ya, mudah-mudahan kalian terhibur dengan apa yang Ibu buat. Berikutnya nak, dari penjelasan Ibu yang sedikit itu apa sih sebenarnya yang mau Ibu minta dari kalian? Yang pertama yang mau Ibu minta dari kalian, nanti di buku catatan kalian semua harus kalian lengkapi jenis-jenis pantun yang Ibu katakan 2 bagian tadi. Yang bagian pertama, jenis-jenis pantun berdasarkan usianya, yaitu terbagi atas 3 bagian, pantun anak-anak, pantun remaja, pantun orang tua. 3 bagian itu harus ada penjelasannya dan harus ada contohnya masing-masing. Contohnya masing-masing itu harus dengan apa yang kau buat kalimatmu sendiri, jangan dari Google atau dari Wikipedia. Ibu berharap kalian kerjakan sendiri. Kemudian yang kedua jenis-jenis pantun berdasarkan isinya itu kan ada 14 bagian. 14 bagian itu dibuat juga pengertiannya, yang pantun sukacita, pantun duka cita, kemudian pantun kasih sayang atau cinta, pantun jenaka, pantun agama, pantun nasihat, pantun adat istiadat, pantun nasib, pantun peribahasa, pantun perkenalan, pantun persahabatan, pantun kiasan, pantun teka-teki, dan pantun perpisahan. Nah, ini semuanya dibuat pengertiannya dan dilengkapi dengan contohnya. Tapi yang mau Ibu minta sekarang ketika pembelajaran kita secara online ini, yang mau Ibu minta ini harus dikerjakan dan diposting. Yang tadi itu dikerjakan di buku catatan dan itu Ibu minta ketika kita masuk sekolah. Yang Ibu minta yang diposting dari WA ini, nanti yang Ibu minta kamu membuat 1 pantun anak-anak, kemudian 1 pantun cintamu untuk Bu RG, kemudian 1 contoh pantun jenaka, dan 1 pantun nasihat. Nah ini Ibu harap kamu posting di WA. Kemudian ketika kamu posting, tolong di bawahnya setelah postinganmu itu diberitahu siapa yang membuat postingan WA tersebut atau siapa yang sudah mengerjakan itu. Nah semua yang kamu kerjakan itu semua nak, yang di buku catatan, yang ketika Ibu masuk nanti, ketika kita bersama-sama masuk kembali sekolah, kemudian soal yang Ibu suruh harus diposting juga di WA, itu juga harus ada bukti-bukti nyatanya ketika nanti kita masuk sekolah. Ibu berharap kalian tetap serius dalam pembelajaran kita meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, meskipun kita bertemu hanya melalui WA, Ibu berharap kalian semuanya semangat, seperti Ibu juga semangat karena semangat kalian yang luar biasa. Sampai bertemu lagi nak. Dah. Shalom. Tuhan memberkati.